Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Oh, saya harus melihat apakah Anda menggertak, atau apakah Anda benar-benar tak tertandingi. Mendengar kata-kata Suyi, Zhou Changyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dentang. Pedang panjang di belakang Zhou Changyi terhunus, dan guntur ungu yang menyilaukan melilit pedang, dan aura destruktifnya luar biasa. Memotong. Langit ini terguncang oleh guntur. Cara Taoisme di Yuanfu benar-benar menakutkan. Seseorang gemetar. Ketika mereka melirik pedang panjang di tangan Zhou Changyi, mereka semua terkejut. Ini seperti semut. Dihadapkan dengan pedang ini, Suyi menghina, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Ledakan. Kedua pedang itu bertabrakan, dan suara seperti badai tiba-tiba meletus. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, pedang Zhou Changyi hancur dan hancur. Merusak. Suyi tidak ragu-ragu, dan menyerang Zhou Changyi dengan pedangnya, auranya seperti pelangi, dan dia tidak bisa melihat tanda-tanda kelelahan. Pergi. Wajah Zhou Changyi bermartabat, lengan baju dan jubahnya berkibar, dan pedangnya terus terhunus. Pedang panjang ungu sederhana membawa petir yang mempesona, dan bertarung sengit dengan pedang Xuanwu. Tetapi hanya dalam beberapa saat, hanya mendengarkan suara, bang, pedang guntur ungu merintih dan bergetar, dan hampir terbang. Meskipun harta ini sangat kuat, pedang Xuanwu Suyi juga sebanding dengan prajurit roh biasa. Zhou Changyi mengerang dan tubuhnya bergetar. Dalam pukulan itu, dia adalah seorang kultivator dinasti Yuan, dan dia hampir tidak dapat menghentikan serangan Suyi. Ke atas. Melihat adegan ini, Zhou Qingxuan, yang tidak jauh, menembak tanpa ragu-ragu. Oh! Kebijaksanaan, pesona Dzogchen. Segel Prancis ada di udara, dan pergi ke kota Suyi. Pauline Liger dan anjing laut harimau. Tradisi Buddhis kuno. Dari sini, dapat dilihat bahwa naga tersembunyi ini jauh dari sebanding dengan dewa terestrial lainnya di dunia ini, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan warisan kuno, atau harta rahasia kuno. Ledakan. Melihat bahwa Suyi bahkan tidak melihatnya, dia menikam pedang Xuanwu di tangannya, dan segel misterius yang tak tertandingi, seperti liger, meledak seperti gelas rapuh. Wajah Zhou Qingxuan menjadi pucat, dan dia mundur beberapa langkah. Ngeri di dalam hatinya, bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat hanya setelah pertempuran sengit. Meskipun dia berada di tahap tengah kultivasi ini dia telah mempraktikkan Taoisme selama 30 tahun, dan telah mewarisi kekuatan warisan misterius dari kultivasi Buddhis kuno. Di mata. Pada saat ini, orang lain melihat ada sesuatu yang salah, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Suyi benar-benar kurang. Tanda-tanda kelelahan, yang tidak mereka duga. Anak ini sekarang mendukung, jangan khawatir, itu akan memakan waktu lama, kamu pasti bisa menjatuhkannya. Penatua kedua Zhou Yunhai dari Gunung Naga tersembunyi berteriak keras. Pedangku juga bergetar hebat. Di sampingnya, Zhou Tuhong, dengan sosok ramping dan aura dingin, melangkah ke udara, menghunus pedangnya di kedua tangan, dan menebas di udara. Tampaknya ada kilatan petir emas melintasi kehampaan. Pedang Qi belum tiba, dan makna pedang sudah luar biasa. Tebasan King Kong. Ini adalah pisau yang telah ditempa Zhou Tuhong selama 50 tahun. Dia memiliki kekuatan alam bigu beberapa dekade yang lalu, dan seni pedang yang dia kembangkan berasal dari ilmu pedang kuno. Sungguh horor. Ada banyak seruan di kejauhan. Beberapa penonton tampak ngeri. Jika bukan karena jarak, niat pedang saja sudah cukup untuk merobek jiwa para pejuang biasa sampai hancur berkeping-keping. Namun demikian, dalam menghadapi pukulan penurunan Tianhe ini, orang-orang masih merasa tercekik. Ledakan. Goyang kosong. Ledakan. Bai Zhang Daoqi, langsung meledak. Bagaimana dia begitu kuat? Zhou Tuhong ngeri. Kekuatan satu pukulan, tinggi dan rendah. Terutama ini adalah teknik pedang yang dikumpulkan Zhou Tuhong selama 50 tahun, dan Suyi hanya meninju secara acak, dan pada saat yang sama memanipulasi pedang Xuanwu untuk membunuh. Dengan satu kebanyak, itu masih bisa sangat kuat, yang mengerikan.
Zhou Changyi dan yang lainnya saling memandang, dan mata mereka berkilat tajam. Sampai jumpa. Zhou Changyi memobilisasi pedang guntur ungu, menarik ribuan petir ungu ke bawah, seperti yang mulia surgawi guntur Dao, dengan aura kehancuran membanjiri bumi. Tidak cukup. Su Yi menggelengkan kepalanya. Dan kemudian, dengan pedangnya terpotong. Energi pedang yang agung dan berwarna jernih turun dari langit seperti 5 gunung pedang kuno. Pedang domain kota 5 elemen besar. Kekuatan pedang semacam itu tampaknya mampu menekan matahari, bulan, gunung, dan sungai. Ledakan. Bang, bang. Segel misterius itu segera dihancurkan. Zhou Yunhai mengerang di bibirnya, dan hatinya sakit. Hanya Zhou Changyi dan Zhou Tuhong yang tidak terluka, tetapi mereka juga dipotong oleh Su Yi. Pedang itu berayun dan sosok itu dalam keadaan malu. Kekuatan pedang sangat kuat. Masuk dan keluar dari medan perang, semuanya mengejutkan. Miliknya. Zhou Sanjia, Zhou Beilin, yang belum memulai, dan Jihe, Yun Zongqi dan yang lainnya di kejauhan semuanya menarik napas. Mereka berempat bergabung untuk melawan Su Hongli yang ditangkap oleh iblis. Namun, dengan satu musuh dan 4, Su Yi masih berada di atas angin. Aku akan mencobanya. Tembakan Zhou Sanjia. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan telapak tangan untuk menekannya. Ledakan. Menarik, metode latihan tubuh semacam ini tidak buruk. Su Yi tampak terkejut. Rahasia tubuh. Sayangnya, itu masih belum cukup. Su Yi tidak ragu-ragu, dan dengan kekuatan fisik murni, dia menunjukkan dari kejauhan. Bintang-bintang menunjuk. Bintang-bintang muncul satu demi satu, bersinar dengan warna yang jelas dan jernih, membentuk pusaran bintang, yang menyebabkan kekosongan di dekatnya bergemuruh dan bergolak. Ledakan. Ketika telapak tangan Buddha emas bertabrakan dengan pusaran bintang, kekosongan tampak meledak, dibanjiri oleh semburan hujan ringan yang menyilaukan. Hanya dalam sekejap, sosok Zhou Sanjia bergetar hebat, seolah dihantam badai, seperti layang-layang dengan tali yang putus, ia terbang terbalik beberapa puluh kaki, dan nyaris tidak menstabilkan sosok itu. Zhou Sanjia ngeri. Semuanya, mari kita lakukan bersama, Su Yi ini memang musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zhou Changyi berkata dengan sungguh-sungguh. Yang lain semua mengangguk. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, 6 naga tersembunyi menembak bersama. Guntur ungu seperti air terjun, pedang bersinar di langit, angkutan hijau terbang, anjing laut Prancis berat. 6 kekuatan yang sama sekali berbeda, seperti semburan dari langit, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menghantam Su Yi sendirian. Pada saat ini, mata Su Yi yang dalam menyala, dan dia sudah lama menantikannya. Duan dan keluhan keluarga Su, biarkan dia memotong blok di hatinya, tidak ada lagi hambatan, dan tubuh dan pikirannya lengkap dan bebas dari keterikatan. Dan sekarang, dia akan menggunakan pertempuran ini untuk memasuki alam bawaan dalam satu gerakan. Gunung berapi yang telah lama diam benar-benar menyala. Kecelakaan gelombang-gelombang. Memotong. Cahaya di mata Su Yi meroket, dan semangat juangnya mendidih. Pedang ini menggunakan hampir semua esensi sejati dan kekuatan fisik Su Yi. Kekuatan naga tersembunyi bertabrakan. Ledakan. Langit berguncang, matahari dan bulan gelap. Di depan para penonton di kejauhan, ada hamparan putih yang luas, seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi kekacauan tanpa akhir, dan energi yang melonjak tersapu ke segala arah. Dari kejauhan, Anda dapat melihat bahwa kehampaan benar-benar terendam oleh semburan kehancuran, dan cahayanya menyala-nyala. Di mata orang-orang seperti Tuan Yunlang, mereka melihat pedang Su Yi. Sosok itu juga terguncang dan terbang keluar. Butuh lebih dari 10 kaki untuk menstabilkan sosok itu. Murid guru Yunlang menyusut. Pada saat ini, penglihatan orang-orang kembali jernih, nyaris tidak bisa melihat segala sesuatu di kejauhan. Saya melihat Su Yi berdiri dengan tangan di punggungnya, kecuali wajahnya yang pucat, dia tidak terluka. Tapi 6 naga tersembunyi sudah tersenyum. Mereka sangat menyadari bahwa setelah pedang ini ditebas, Su Yi tampaknya telah benar-benar kehabisan esensi sejati yang tersisa, dan mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan.
Tidak baik. Yue Xichan, Ge Changling, Musi dan yang lainnya semuanya berubah. Mereka juga memperhatikan betapa kuatnya aura Sui sebelumnya, tetapi pada saat ini, aura di tubuhnya tampak berlubang dan runtuh seperti tebing. Bagus. Jin He, Yun Zongqi, Si Fengliu, dan lainnya, yang tidak pernah bergerak, semuanya bersemangat, siap untuk bergerak, dan siap untuk menunggu. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa kesempatan yang sebenarnya telah datang? Rekan Taoisu, Anda memang kuat dan tak tertandingi dalam ilmu pedang. Jika Anda dapat menangkap serangan gabungan dari kami berenam, saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan orang kedua di seluruh dunia. Tapi sekarang, Zhou Changyi tersenyum sedikit, kamu lelah, berapa lama kamu bisa bertahan? Tidak heran kamu menyingkirkan pedang sengit dan lonceng tembaga hitam sebelumnya. Ternyata, kamu tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan kedua harta ini. Zhou Qingxuan berbicara dengan santai, dengan rasa kasihan di matanya. Naga tersembunyi lainnya juga sombong, menatap Sui seolah menatap orang mati. Namun, karena kehati-hatian, mereka tidak bertindak terburu-buru, takut Sui sangat ingin melakukan serangan balik. Pada saat ini, bahkan para ahli seni bela diri seperti Lan Su melihat beberapa petunjuk. Kekuatan 6 naga tersembunyi bersatu terlalu menakutkan. Mereka lebih kuat dari Su Hongli ketika mereka ditangkap oleh iblis. Mereka masing-masing menguasai rahasia kuno, warisan kuno, dan warisan mereka dan Taoisme semuanya terkemuka di dunia yang sama. Di sisi lain, melihat Sui, aura yang melemahkan di tubuhnya saat ini dapat dilihat oleh siapa saja. Ketika tenaganya terbatas, kekuatan bertarung Sui melawan langit lagi. Lagi pula, dia ada di alam master. Dia baru saja mengalami pertempuran besar, bagaimana dia bisa masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menghela nafas secara diam-diam. Tanpa diduga, pada saat ini, Sui tersenyum dan berkata, sekelompok karakter seperti batu asah, apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah ditipu? Berbicara, dia dengan lembut meregangkan tubuhnya, seluruh tubuhnya, dari dalam keluar, mulai membuat raungan yang menggelegar. Kemudian, dia muncul. Jubah hijau tiba-tiba bergoyang, rambut hitam beterbangan. Fluktuasi. Ledakan. Pada saat ini, Sui nyata. Terlihat dengan mata telanjang, vitalitas langit dan bumi di atas ibu kota Giok, seolah ditarik, disapu dari segala arah, bergegas menuju tubuh Sui seperti orang gila. Boom gelombang-gelombang. Tempat Sui berdiri langsung berubah menjadi badai kekuatan Yuan yang menembus langit dan bumi, dan penglihatan itu mengejutkan. Ini. Mata seseorang terbelalak, kaget di sana, seolah melihat keajaiban. Terobosan. Seseorang tersentak dan wajahnya sangat berubah. Apakah Anda mencapai terobosan dalam Taoisme Anda sendiri dalam pertempuran? Sungguh menakjubkan. Tuan Yunlang, yang awalnya khawatir dan siap untuk mengambil tindakan, matanya berbinar, dan hatinya tidak bisa menahan perasaan terkejut. Bahkan dia tidak menyangka bahwa dalam situasi putus asa ini, Sui menerobos dan memasuki ranah sekte bela diri bawaan. Saat menyaksikan adegan ini, wajah Zhou Changyi dan 6 naga tersembunyi lainnya berubah, menunjukkan ekspresi marah dan hantu. Brengsek. Anak ini hanya menganggap kita sebagai batu loncatan untuk dia tembus. Cepat, bunuh dia saat dia baru saja menerobos dan wilayahnya tidak stabil. Oke, ayo pergi. Yang lain mengangguk. Ledakan. Zhou Changyi memimpin dalam menyerang, menggunakan pedang guntur ungu, mengoperasikan kultivasi seluruh tubuh, dan tidak ragu untuk menampilkan keterampilan unik di bagian bawah kotak tekanan. Membunuh. 5 naga tersembunyi lainnya juga berpikir dengan cara yang sama, semuanya menggunakan kartu truf mereka. 6 naga tersembunyi yang menguasai rahasia kuno dan harta karun ditembak bersama, betapa menakjubkannya itu. Sampai jumpa. Ledakan, ledakan. Segala macam rahasia dan harta karun seperti banjir yang membanjiri, menyapu langit, dan kekuatan penghancur yang bergemuruh, sehingga dunia memiliki tanda-tanda kehancuran dan kehancuran. Hampir pada saat yang sama, Jie mengorbankan mangkuk merah, yang menjadi lebih besar di langit, dan pelangi menyilaukan keluar dari mangkuk.
Mata Yun Zongqi seperti listrik, dan dia berteriak keras, mendesak segel Dao di tangannya, seperti gunung suci kuno, bergemuruh dan menghancurkan kekosongan. Huosong Zhenren melambaikan lengan bajunya, dan api panjang meledak ke udara, berubah menjadi formasi naga api yang besar dan ganas. Pada saat ini, mata orang yang sering lewat terbelah, dan hatinya seperti pisau. Dia tidak menyangka bahwa tuannya juga akan bergabung dan menembak dengan dewa tanah lainnya. King Jin juga tidak terduga, lamban di sana. Pada saat ini, Su Yi meletakkan pedang Xuanwu di tangannya, matanya yang dalam menjadi acuh tak acuh, dan tidak ada jejak fluktuasi emosional. Membunuh anjing-anjing tua ini tidak cukup baginya untuk menggunakan pedangnya. Ledakan. Dia melemparkan pukulan. Kekuatan yang telah berubah menjadi ranah seni bela diri bawaan dipenuhi dengan pukulan kuno dan alami ini. Dari kejauhan, kekuatan satu pukulan tampaknya mampu membuka dunia dan menghancurkannya. Zhou Su. Jika Anda harus memaksakan diri untuk menggambarkannya, tinju ini bisa disebut tinju Dao. Karena diisi dengan energi bawaan yang telah melampaui kategori peringkat pertama, dan peringkat di antara peringkat Dao. Ledakan. Dunia bergetar. Melihat pukulan Su Yi, itu seperti perjalanan panjang yang lurus, angin menyapu awan, menghancurkan kekosongan, dan menghancurkan semua serangan yang datang dari segala arah. 6 naga tersembunyi, Jihe dan yang lainnya semuanya terkejut dan tidak bisa dipercaya. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa Su Yi, yang baru saja menerobos, kekuatan pukulan begitu tirani. Para penonton di kejauhan juga sangat terkejut dan terpana. Ini berubah terlalu cepat. Su Yi sebelumnya tampak seperti kelelahan dan sangat lemah, tetapi dalam sekejap mata, dia telah melangkah ke ranah master dan melompat ke dalam bawaan. Kekuatan satu pukulan itu seperti serangan dewa. Semuanya, jika kamu tidak melakukan upaya bersama, hari ini aku khawatir putra ini harus diserahkan. Zhou Chang dengan mudah menggertakkan giginya, dan wajahnya suram dan mengerikan. Membunuh. Seolah-olah ada pemahaman diam-diam, pada saat ini, apakah itu naga tersembunyi, Jihe, Yun Zongqi, dan lainnya, mereka semua membuat tembakan terbaik mereka. Lengan pria itu menghentikan mobil. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah memasuki ranah sekte bela diri bawaan, dan dia tidak akan menunda lagi. Mulai saat ini, dia tidak akan pernah menyimpannya. Ledakan. Sosoknya yang ramping penuh dengan aura bawaan, cerah dan halus, dan mempesona. Seberapa menakutkan Su Yi. Semua orang segera melihatnya. Ledakan. Dalam kehampaan, ledakan hebat terjadi. Dalam setengah sekejap, Su Yi telah membunuh Zhou Sanjia, yang paling dekat dengannya. Saya melihat topeng emas, seperti lonceng emas terbalik, melindungi Zhou Sanjia, dan dalam bahasa Sanskerta terdengar seperti naga dan harimau meraung dari topeng emas. Secara tidak kentara, tampak ada seorang arahat yang menunggangi seekor harimau, dikelilingi oleh seekor naga emas, dan duduk bertopeng emas. Sampul lonceng emas Brahma. Ini adalah warisan agama Buddha kuno, dan pertahanannya luar biasa. Tapi ketika Su Yi meninju, ledakan. Hanya terdengar bunyi pop yang memekakkan telinga. Tudung lonceng emas Brahma yang luar biasa indah, seperti kaca yang rapuh, dengan mudah diledakkan oleh pukulan kasual Su Yi. Segera setelah itu, suara retak dan retak terdengar, dan Rosario Zhou Sanjia, jubah, Jie Dao, dan harta pelindung tubuh lainnya tidak dapat menahan pukulan, dan semuanya meledak. Akhirnya, Zhou Sanjia menembak ke belakang seperti anak panah, dan berada 100 kaki jauhnya sebelum dia terhuyung-huyung dan berdiri teguh. Wajahnya pucat dan redup, napasnya memudar, dan darah menetes dari bibirnya. Dan di dada, ada tanda tinju sedalam 3 inci, posisi itu adalah jantung Zhou Sanjia. Tidak bisakah aku menghentikan pukulan ini? Zhou Sanjia tampak bingung. Setelah itu, di bawah tatapan ngeri orang banyak, tubuh kuat Zhou Sanjia, yang bisa disebut Vajra, benar-benar terkoyak dalam kehampaan. Wow, gelombang. Potongan daging dan darah yang hancur jatuh dari kehampaan. Adegan kematian berdarah membuat banyak orang ngeri dan tersentak.
Seorang kultivator Yuan Dao yang mewarisi rahasia pemurnian tubuh sekte Buddhis kuno, tidak dapat menghentikan kekuatan pukulan biasa Sui. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.